Pengelola Museum Bung Karno dan Taman Proklamasi Sri Ida Bagus Darmika Marhaen atau yang lebih dikenal dengan Gus Marhaen dilaporkan sejumlah warga ke Polda Bali. Laporan tersebut atas tudingan yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana karena melakukan pelanggaran tata ruang, jalan, dan gedung. Di hadapan awak media, sejumlah warga Kota Denpasar ini bersama kuasa hukumnya membeberkan kasus tindak pidana pelanggaran tata ruang, jalan, dan gedung dengan terlapor Sri Ida Bagus Darmika Marhaen atau Gus Marhaen yang merupakan pengelola Museum Bung Karno dan Taman Proklamasi. Gus Marhaen dilaporkan ke Polda Bali oleh para korban, yakni Anak Agung Bagus Ngurah Nuarte, Anak Agung Ngurah Susruta Putra, Anak Agung Ngurah Ananda Kusuma, dan Anak Agung Ngurah Adi Ardana karena dianggap mencaplok lahan publik berupa jalan raya yang awalnya 8 meter menjadi 3 meter. Warga yang melaporkan kasus ini menilai pembangunan gedung yang dilakukan terlapor telah melanggar tata ruang. Selain Gus Marhaen, para korban juga melaporkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar Inyoman Ngurah Jini Sidartewe yang diduga melakukan pembiaran pembangunan di lokasi yang sama meski melanggar tata ruang. Pertama, ada gedung Karno Museum, itu membangun di atas gorong-gorong, bahkan mengambil jalan lagi 1 meter. Gorong-gorong di atas saluran air tidak boleh membuat bangunan. Dia membangun itu sampai menyempitkan jalan juga. Nah, tidak ada berani masyarakat yang melakukan pelaporan, menggugat. Yang jalannya seharusnya 8 meter, tinggal sempit, tinggal 4 meter atau berapa. Bisa menerapkan ketentuan yang ada, kenapa tidak? Kita duduk bersama kembali, asal apa yang diterapkan oleh undang-undang dapat diluruskan. Apalagi objek masalah ini memakai simbol-simbol yang kita istilahnya yang kita hormati, karena di sana disebutkan gedung Pancasila, kemudian nama jalan dari objeknya Pegangsaan Timur. Nah, ini dia hal-hal nilai simbol suatu yang kita agungkan, antara simbol dengan praktek dengan kegiatan, karena di dalam tata ruang yang telah diterbitkan oleh Kabid di tata ruang menyatakan bahwa objek tersebut peruntukannya adalah perdagangan dan jasa. Sementara dikonfirmasi terpisah terkait pelaporan tersebut, Gus Marhaen justru menyebutkan pembangunan gedung tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagi saya, mau apa, mau bagaimana, saya sudah mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi saya sebagai warga masyarakat yang dipercaya saya oleh lembaga menjadi ketua yayasan yang namanya Ketua Yayasan Kepustakaan Bung Karno, saya juga sudah banyak berbuat, seperti contohnya di sini yang namanya Museum Agung Bung Karno. Lah, artinya adalah disitulah goodwill saya. Maka dari itu apa yang disangkakan, yang didugakan dan lain sebagainya sah-sah saja sebagai warga negara. Yang terpenting bahwa saya sudah mengikuti seperti peraturan perundang-undangan yang ada. Tentang yang namanya apa dan lain sebagainya, saya sudah mendapatkan rekomendasi desa. Desa berbekal adalah pemerintah yang terbawah dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu apa salah saya? Bangunan di Jalan Pegangsaan Timur 56 nomor 1 Denpasar ini dibangun di atas tanah milik pemerintah Provinsi Bali berdasarkan perjanjian sewa-menyewa atas tanah hak pakai dengan Yayasan Kepustakaan Bung Karno. 70% pembangunan gedung yang direncanakan 4 lantai ini telah rampung di bagian lantai 2. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.